Ya aku kebayang sih rata-rata kalau kita konsumsi sosial media 5 jam, cuma konsumsi ya, bukan konsumsi untuk produksi ya, Iya. konsumsi untuk berkontribusi let's say untuk Mindless kontribusi scroll aja gitu. ya scroll tanpa tujuan atau dumb scrolling. Apakah itu berbahaya bagi kesehatan mental kita gitu? Terlepas dari sisi struktural tadi. Tapi aku yang sendiri yang itu keputusan aku, pilihan aku untuk scrolling nggak jelas gitu. Oke. Tahun lalu word of the year, aku lupa dari Oxford apa dari mana, itu adalah brain rot. Oke. Brain Kata yang dipilih menjadi kata tahun ini gitu ya. Tapi tahun 2024 ya, itu adalah brain rot. Nah, ini menyoroti soal fenomena itu tadi, mindless scroll yang dilakukan oleh banyak orang ya, khususnya generasi muda, khususnya anak-anak muda. Screen time kita itu termasuk yang tertinggi mungkin ya, Indonesia ya, warga Indonesia. Waktu itu TikTok merilis data rata-rata orang Indonesia per bulan itu menghabiskan 40 jam untuk scrolling TikTok, untuk nonton TikTok. Bayangkan kalau 40 jam itu dipakai buat belajar bahasa. Setahun udah bisa katam tuh. Iya sih. Udah bisa ke level berapa tuh? 40 jam ya. Ya, sebulan 40 jam loh. Sebulan 40 jam. Lalu rata-rata orang Indonesia sosial media 5 sampai 6 jam. Aku pernah baca, kayaknya kementerian mana lah pernah merilis data seperti itu gitu ya. Dan ini memang menurutku efek dan dampaknya bisa kemana-mana. Di bulan Juli lalu aku pernah diinterview oleh Harian Kompas ngebahas soal ini, brain rot, bersama dengan beberapa pakar-pakar lain. Ada pakar kesehatan, ada psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Dan di situ rata-rata memang sepakat dampak dari mindless scroll, brain rot yang berlebihan ini itu bisa kemana-mana. Pertama dari sisi atensi, bisa bikin orang semakin menurun rentang atensinya atau attention span-nya. Ya, ada satu buku dari Gloria Mark, PhD, judulnya Attention Span. Dia menelaah nih dari tahun 2004 kalau nggak salah awal risetnya, attention span kita itu kemampuan untuk fokus melihat satu informasi sebelum beralih ke layar lain atau ke informasi lain gitu ya. Itu sekitar 160 170 detik. 2,5 menit lah. Ya, 2,5 menit. Dilakukan lagi tahun 2011 2012 turun ke 76 detik. Dan terakhir 2023 atau 2024 angkanya sudah 46 detik. Jadi semakin susah kita fokus, semakin susah kita bisa tidak terdistraksi gitu ya untuk multitasking, untuk ke hal lain lagi gitu ya. Dan ini bisa bikin attention span kita juga jadi berkurang. Kita nggak bisa ngikutin trend of thoughts yang terlalu panjang. Kita nggak lagi nyaman baca yang panjang-panjang, long reads, baca artikel panjang, baca buku gitu. Itu jadi semakin susah. Udah mulai banyak guru-guru di luar negeri yang mengeluhkan ini nyuruh murid gue baca susah banget. Sekarang nggak tahan mereka untuk baca, nggak sanggup untuk baca. Nah, ini bisa berpengaruh ke attention span. Kalau ke orang yang lebih dewasa, ini bisa berpengaruh ke produktivitas. Ya, bisa berpengaruh ke produktivitas. Ada riset yang menunjukkan bahwa productivity loss di sebuah perusahaan itu bisa mencapai jutaan dolar hanya dari distraksi, brain rot, dan mindless scroll yang berlebihan ini. Gitu. Ini dampaknya bisa luar biasa karena untuk bisa fokus gitu ya dan ngerjain sesuatu dengan high quality, istilahnya kalau naik mobil nyampe gigi 5 gitu ya, kita butuh waktu kan, nggak bisa baru mulai langsung gigi 5 gitu kan, langsung kerjanya gercep banget, kita butuh adaptasi dulu apa dan lain sebagainya. Nah, kita pelan-pelan tuh mencapai puncak produktivitas, tapi ketika ada distraksi, ting, WhatsApp, ting, ada email baru, tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol, tiba-tiba ada yang ngajak, Zoom call bentar yuk, itu langsung turun lagi. Ya, yang tadinya udah sampai gigi 4 turun lagi ke bawah, dan berdasarkan riset untuk mengembalikan lagi itu butuh bisa setengah jam sendiri untuk balik lagi. Balik lagi ya, bener sih. Bayangin, sedangkan distraksi itu bisa terjadi setiap 6-7 menit ada distraksi baru lagi. Jadi kapan kita bisa tancap gas gitu ya, produktif gitu ya, kalau setiap berapa menit ada gangguan, ada distraksi dan lain sebagainya. Belum lagi bagaimana mengubah interaksi sosial kita satu sama lain.